lagi bersama aku, Lily Aulianovari. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, tentang dasar pertimbangan rasionalitas kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Oke, kita langsung aja ke penjelasannya. Rasional pengembangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, maupun tantangan eksternal dan tantangan internal. Yang pertama, tantangan internal. Tantangan internal antara lain yang terkait dengan kondisi pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan. Antara lain standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar ISTI, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor perkembangan penduduk di Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal meliputi persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, dan fenomena negatif yang mengemuka. Penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Pergeseran itu meliputi proses pembelajaran sebagai berikut ini. A. Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. B. Penguatan pola pembelajaran interaktif. C. Penguatan pola pembelajaran secara jejaring. D. Penguatan pembelajaran aktif mencari. E. Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok. F. Penguatan pembelajaran berbasis multimedia. G. Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal massal. H. Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak. Selanjutnya, kerangka dasar kurikulum 2013. Kerangka dasar adalah pedoman yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Kerangka dasar juga digunakan sebagai pedoman untuk mengembangkan kurikulum tingkat nasional, daerah, dan KTSP. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013 antara lain Selanjutnya, kurikulum Merdeka. Adapun karakteristik kurikulum Merdeka antara lain benang merah pengembangan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka melanjutkan pengembangan kurikulum sebelumnya. Yang pertama, orientasi holistik. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan siswa secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Yang ketiga, kontekstual dan personalisasi. Selanjutnya, beberapa landasan mengenai kurikulum Merdeka. Selanjutnya, tahapan pengembangan kurikulum Merdeka. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan dan alur pembelajaran. Yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Yang keempat, penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen secara formatif dan sumatif. Yang keenam, pelaporan kemajuan belajar. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran asesmen. Nah, jadi segitu aja penjelasan singkat tentang pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, tentang dasar pertimbangan rasionalitas kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Bye-bye!